Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi ala ni'amihi wa alaihi tatazayadul khairat wal barakat wa bil istinani bi sunnatin nabiyhi tunalus sa'adat wa salawatullahi wa taslimatuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat Muhammadin sayyidis sadat wa ala sairi alihi wa ashabihi ulil manaqibi wad darajat. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan waktu dan kesempatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai pribadi mukmin, yakni kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Ada banyak keberkahan di dalamnya. Di dalamnya juga ada Lailatul Qadar yang merupakan waktu turunnya Al-Quran. Tapi yang paling utama adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita semua sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa sedikit menarik karena memang dia ada memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi dawuh, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali berpulang kepadanya, kepada pelaku ibadah itu sendiri, kecuali ibadah puasa. Sebab kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau puasa itu untukku, bagiku, milikku, dan aku sendirilah yang akan memberikan balasan. Para pemirsa, kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita semuanya untuk Allah. Seperti yang sudah didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan Muhammad bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, seluruh salatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian puasa, Allah menyatakan bahwa ibadah puasa itu untukku, milikku, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Para pemirsa yang budiman, dari sini barangkali kita bisa mengkaji kenapa kemudian ibadah puasa itu milik Allah, diakui oleh Allah secara langsung, disandarkan kepada Allah secara langsung, tidak disandarkan kepada pelakunya. Sementara ibadah lain akan selalu disandarkan kepada pelakunya. Hanya ibadah puasa yang langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat, bisa kita ambil makna atau pengertian. Yang pertama, dari hadis ini kita bisa mendapatkan
pemahaman bahwa kenapa puasa itu langsung disandarkan kepada Allah. Karena di dalam puasa la riya'a fihi. Di dalam ibadah puasa tidak ada unsur riya sama sekali. Sebab puasa itu murni hanya ada niat. Tidak ada harokah, tidak ada gerakan-gerakan yang lain seperti ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita faham bahwa sholat ada ruku, ada sujud yang membutuhkan gerakan-gerakan dari anggota badan secara keseluruhan. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Tetapi berpuasa hanya sebatas niat. Di luar niat adalah bagaimana sang pelaku ibadah puasa mampu menjauhkan dirinya untuk tidak mengkonsumsi, untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pasif. Niat juga sifatnya samar karena ada di hati. Sementara gerakan untuk menjauhkan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu sifatnya pasif. Jadi sama sekali tidak ada hal-hal yang dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas. Kesamaran inilah yang kemudian memunculkan dugaan kuat bahwa orang yang berpuasa tidak sedang riya sama sekali, murni. Dia tinggalkan segala syahwat untuk makan, syahwat untuk minum, bahkan syahwat untuk berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya misalnya. Itu semua ditinggalkan murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam rangka ingin mendapatkan pujian dari orang yang lain. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan puasa kepada zatnya, tidak kepada pelaku ibadah puasa itu, kita bisa ambil pemahaman bahwa hanya Allah sendirilah yang mengetahui seberapa besar pahala dari ibadah puasa yang dilakukan oleh orang mukmin. Sebab dalam satu hadis dinyatakan bahwa ada 7 model amal. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa amal itu modelnya macamnya ada 7. Ada amal-amal yang menyebabkan amal itu terhadap hal yang lainnya. Amal itu adalah 1 iman, 2 syirik terhadap Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang yang beriman akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sementara syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, itu akan menyebabkan pelakunya dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Kemudian ada lagi amal yang ketika dilakukan berbalas 1. Ada amal yang ketika dilakukan berbalas 7. Bahkan ada juga amal yang dilakukan berbalas 700. Semuanya jelas ada pahala yang dapat dilihat atau dihitung oleh manusia. Kita sedekah, katakanlah kita mendapatkan 10 balasan. Kita bersolawat sekali, maka kita mendapatkan balasan 10 kali solawat dari Allah. Kita berinfak mendapatkan balasan 700. Itu semua bisa dilihat, bisa dihitung oleh kita. Akan tetapi 1 amal yang kemudian la ya'lamu thawabahu illallah. Ada 1 amal, kata Nabi, yang tidak diketahui apa dan berapa pahalanya, kecuali yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kenapa kemudian disandarkan langsung kepada Allah? Karena Allahu yanfaridu bi'ilmi thawabih. Hanya Allah zat tunggal yang mengetahui, satu-satunya yang mengetahui seberapa besar, seberapa banyak ibadah atau pahala dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang atau oleh orang yang beriman. Para pemirsa, berikutnya adalah bahwa dalam puasa itu tidak mengenal adanya semacam pengurangan-pengurangan atau diskon-diskon atau yang sejenisnya, yang semakna dengan itu. Jadi la muqassata fihi. Dalam ibadah puasa la muqassata fihi, tidak ada pengurangan pahala, tidak ada penyanyian pahala, atau tidak ada diskon pahala. Sebagai gambaran adalah bahwa
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau bertanya kepada para sahabat. Dalam satu waktu Nabi bertanya, atadruna mal muflis, apakah kalian para sahabat mengetahui siapakah orang yang bangkrut di akhirat itu? Para sahabat kemudian menjawab, al muflisu fina man la mata'alahu wala dirham. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki uang. Akan tetapi kemudian Nabi memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa segudang kebajikan, tetapi juga membawa segudang aniaya, segudang perbuatan zalim kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tidak hanya sholat, dia tidak hanya berhaji, dia tidak hanya berzakat, dia tidak hanya berpuasa, tapi juga dia pernah menampar orang lain tanpa hak, pernah mengambil harta orang lain tanpa hak, pernah menyakiti hati orang lain juga tanpa hak. Sehingga akhirnya orang itu di akhirat akan dituntut oleh mereka-mereka yang pernah dizoliminya di alam dunia. Orang-orang zalim ini akan menuntut kepadanya, sehingga kemudian Allah akan mencabut seluruh amal-amal baiknya, hingga habislah seluruh amal ibadah, seluruh pahala amal baiknya itu, karena diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya di saat dia hidup di alam dunia. Sementara di sisi lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa kullul amal, semua amal itu kafaroh, menjadi kafaroh, menjadi penebus, illa syiyam, kecuali puasa. Semua amal ibadah itu akan menjadi kafaroh kecuali puasa. Puasa itu disimpan oleh Allah di sisi Allah. Untuk selanjutnya Allah akan membawa orang yang berpuasa ke dalam surganya. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan adalah bahwa ketika kita berbuat zalim, berbuat aniaya di dalam dunia, maka seluruh kebaikan-kebaikan kita, pahala ibadah sholat kita, pahala ibadah haji kita, pahala ibadah zakat kita, semuanya akan ditumpahkan, akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Akan tetapi ibadah puasa, pahalanya akan tetap disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dijadikan sebagai tebusan, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Itulah yang dimaksud dengan bahwa puasa itu la muqassata fihi, tidak ada pengurangan pahala amal puasa. Para pemirsa yang budiman, barangkali dari sekian makna yang saya sampaikan kiranya dianggap cukup untuk pemaparan pada hari ini atau kultum pada hari ini, meskipun sebetulnya masih banyak makna-makna lain kenapa kemudian puasa merupakan satu-satunya ibadah yang langsung disandarkan kepada zat Allah, tidak disandarkan kepada pelakunya. Akan tetapi karena memang keterbatasan waktu, maka saya akhiri dan saya cukupkan kultum pada hari ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat meskipun sedikit. Dan ketika Anda semua yang menyaksikan dan melihat video ini dan mendapati ada banyak kekurangan maupun kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.